Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan love reading atau romance untuk Maret 2022 ya, dan ini untuk zodiak Scorpio. Oke, Scorpio, pembacaan bisa resonate dan bisa enggak, energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Oke. Jadi kalau tidak sesuai, tidak resonate, silahkan untuk klik link di bawah sini. Oke, dan kalau kamu ingin untuk personal reading atau counseling sama aku, silahkan untuk klik link di bawah sini, ada link website ya, kamu bisa lihat price listnya, kamu bisa in kontak sama aku. Oke, jadi setiap dari kita pasti mempunyai zodiak matahari, zodiak bulan, zodiak Venus, zodiak Saturnus, dan juga sampai Jupiter dan Venus. Jadi kalau kalian pengen tahu juga bisa langsung dari aku, atau apa itu penjelasannya untuk setidaknya zodiak matahari dan bulan, kamu bisa cari aja video aku sebelum ini beberapa hari yang lalu ya. Ada aku buat tentang penjelasan itu sedikit ya, beberapa menit. Oke, jadi kamu bisa cek di sana agar kamu mengerti apa yang aku maksud di sini. Oke. Dan ini Scorpio ya, kita lihat oracle kamu. Dan bagi kamu yang belum nonton untuk general readingnya, maksudnya di pembacaan umumnya Maret, silahkan untuk cek ya. Sepertinya bakal aku taruh di card di video ini di atas ini ya, kamu cek aja di sini ya, dia bakal muncul di situ. Oke. Oracle-nya untuk Scorpio, aku nggak bisa membedakan ya, kalau benar-benar aku nggak bisa ngelihat ini single untuk single atau benar-benar berpasangan, kamu harus menyimak sedih pembacaannya ya, karena mungkin kalau untuk khusus yang single aku bakal bikin beda lagi pembacaannya nanti ya, semoga ada kesempatan bakal aku buat. Oke, jadi untuk yang sekarang tinggal kamu menyimak gimana ya. Oke. Oke, ada yang atau energi maskulin, oke, atau pasangan dari yin. Ada go the distance, ada why, the fates, dan di the bottom of the deck-nya ada Orban. Oke, di sini Scorpio ya. Aku nggak tahu ini energi kamu atau siapapun, yang pastinya energi seseorang sini dalam kondisi kondisi dan pondasi, jadi kondisi dan posisi yang nggak begitu baik. Kenapa ya? Seseorang lelah, capek menghadapi energi di mana dia nggak pernah bisa lupa dan nggak pernah bisa lepas dari kamu. Walaupun misalnya udah ada jarak sama kamu, namun dia ngerasa justru hanya bikin dia makin stres, makin berat untuk ngejalanin hidup ini ya. Seseorang yang berlari terus-terusan ya, dan akhirnya justru nggak membuat dia kemana-mana. Jadi pertanyaan dalam diri dia yang besar sekali yang ingin dia tak ketahui jawabannya saat ini adalah kenapa sampai saat ini dia nggak pernah bisa benar-benar melepaskan kamu, melupakan kamu. Ini energi seseorang yang cukup terobsesi dan posesif dengan kamu ya. Kita lihat love oracle selanjutnya. Nggak mudah untuk dia ngejalanin, orang ini ngerasakan energi di mana dia sendirian, nggak ada yang menemani, nggak ada yang menyayangi ya. Ternyata untuk mengakui, menyadari kalau dia bisa hidup tanpa kamu itu berat, dan ternyata dia memang nggak bisa tanpa kamu. Di sini aku ngelihat ya, dia menjauh hanya membuat keadaan dia nggak lebih baik ya. Oke, Scorpio, karena memang ini adalah puncak
Ketu kan masih di Scorpio sekarang saat aku bacakan ini, namun udah di nakshatra Visakha. Nanti bakal masuk ke Libra dan masih di nakshatra Visakha ya. Jadi seseorang bakal berada di dua sisi. Dia ngerasa ingin kembali apa enggak, maju apa enggak, mundur apa enggak. Dia bakal selalu ada di masa ini untuk setidaknya tahun ini ya. Walaupun nanti Ketu udah masuk ke Libra, tetap ada berpengaruh masih ke Scorpio itu sendiri ya, karena memang energi yang sebelumnya pasti masih bermain sedikit banyaknya. Itulah kenapa sekarang seseorang ya, dia dihadapkan dua pilihan. Jika memang enggak sama kamu ataupun benar-benar bersama kamu, dia harus memilih keputusan di sini agar dia tidak menyesali apapun yang dia mau ya, dia inginkan. This could be the one ya, you already made the mental partner you seek. See, dia menyadari dalam hidup dia saat ini ya, entah kamu ataupun dia, aku rasa ini dia, dimana memang kamulah satu-satunya untuk dia, kamulah yang memang untuk dia gitu. Kenapa dia menyanyiakan kamu? See, calling in your soul and your prayers, affirmation and visualization help bring you together. See, saat ini ya, dia mencoba menggunakan law of attraction ya, atau energi untuk menarik kamu agar kamu kembali lagi dalam hidupnya dia ya. Jadi bukan hanya dia yang mengharapkan, namun dia pengen juga kamu yang untuk mengharapkan kalian untuk kembali lagi bersama. Karena energi orang ini dia tahu sepertinya kamu membuka hati untuk orang lain dan dia tidak rela, dia tidak mau itu terjadi ya. See, deception, someone is wearing a false self mask in this relationship. Namun yang menjadi masih kekeliruan dalam hidup dia adalah dia masih menutupi apa yang benar-benar dia inginkan, dirasakan. Dia masih menipu diri sendiri, ngerasa dia sakit kalau bertemu kamu, bersama kamu ya. Dia kecewa ya kalau kamu, dia sepertinya yang bikin dia it's time to take back control of your life for yourself adalah ya, saat ini buat dia ngerasa begitu menyakitkan adalah kamu bisa lepas dari dia, kamu bisa happy, enjoy ya, to recapture romance, allow your inner spirit of fantasy. Dia ngeliat kamu happy, bahagia walaupun itu nggak bersama dia. Itu yang bikin dia quite wonderingnya dalam artian penasaran, kenapa dalam posisi ini sepertinya kamu enjoy aja, baik-baik aja dan nggak menginginkan untuk dia kembali. Itulah yang membuat dia masih maju mundur untuk mengatakan kalau dia ingin bersama kamu. See, wow, reconciliation, someone from your past is returning to your life. See, Scorpio, seseorang di masa lalu akan hadir ya di Maret ini ataupun April energinya ya. Seseorang ingin bersama kamu lagi, bakal ada energi orang lama di sini ya. Dan berat dia untuk benar-benar mengakui kalau dia memang gak bisa tanpa kamu ya. Dia ingin untuk kamu juga berusaha gitu, namun dia gak ngerasakan usaha yang kamu punya ya. Dia ngerasanya seperti kamu tidak membutuhkan dia lagi sih. Jadi itu yang membuat dia malu kalau dia mengatakan dia membutuhkan kamu, menginginkanlah kamu lagi, sedangkan kamu tidak menginginkan hal yang sama. Ada rasa malu itu yang hadir dalam hidup dia. So itulah yang membuat dia masih menahan diri jika memang dia belum menemui kamu, ataupun udah namun dia masih kayak menutup dirinya ya. Kita lihat tarotnya ya untuk Scorpio. Wow. Oke, ada jam cup 1. Di sini ada Ace of Sword.
Wow, si Six of Pentacles. Kamu lihat, dia saat ini berduka, dia mengingat kenangan dia bersama kamu. Ini bakal kencang banget memang, terutama untuk Scorpio ya, karena memang itu adalah energi yang membawa karma dari masa lalu, kesakitan yang memang harus diselesaikan. Dia di masa pesakitan saat ini, dia mengingat kenangan kamu bersama dia, dia menangis ya, dia merasakan kehilangan kamu layaknya seperti kamu udah nggak ada di dunia ini lagi. Dia nggak sanggup untuk jika benar-benar terjadi itu semua. So dia, aku ngeliat bakal mencoba, ada desan ya, menurunkan egonya, menurunkan pride-nya dia, Knight of Wands ya. Kalau dia memang masih sakit, namun lebih dari itu semua adalah apa yang dia lalui bersama kamu ya. Wheel of the Year melengkapi kamu ya, hadirnya kamu dalam hidupnya dia itu melengkapi dia. Nggak ada kamu hanya membuat dia makin. Five of Cups, dia nggak bisa mengatakan selamat tinggal, goodbye. Orang ini benar-benar takut kehilangan kamu. So sekarang waktunya untuk dia mengakui itu semua ke kamu. Waktunya untuk dia bicara ya. Karena semakin dia menahan, ingat ada deception di bawah ya. Nah, adoption itu bakal menyakiti diri dia sendiri. Ada energi Cancer. Jadi gini, seseorang yang memendam perasaannya, seseorang yang tidak mau jujur dengan perasaannya, sebenarnya secara tidak langsung ya, dia menyimpan kesakitan yang di-trigger oleh kamu ya. Namun dia membiarkan itu terus-terusan, dan ujung-ujungnya dialah sendiri yang menyakiti diri dia sendiri ya. Walaupun itu di-trigger oleh kamu, namun dia untuk memutuskan untuk membiarkan kesakitan itu hidup dalam diri dia ya. Entah karena kesakitan itu dia ngerasa lebih hidup, atau karena kesakitan itu membuat dia selalu mengingat akan kamu ya. So itulah kenapa dia masih menggenggam semua apapun yang pernah terjadi dalam diri kalian ya. Magician, aku lihat dia menyimpan barang milik kamu, kepunyaan kamu di sini ya. Apa yang kamu sukai dulu saat bersama dia, dan sekarang dia mencoba untuk mencari tahu, namun dia mungkin nggak tahu ya, karena dia nggak bicara sama kamu. Dia menyimpan semua itu untuk dia ngerasa lebih dekat dengan kamu, dia ngerasa untuk nggak ngerasa sendiri. Orang ini benar-benar ngerasa kesepian loh. Ada The Fool dan ada Ace of Pentacles ya. Wow. King of Swords sekarang sedang berstrategi harus gimana ya. Kita ya, aku harus gimana agar menjadi kita lagi gitu, bukan hanya kamu namun kita berdua. That wow, aku nggak melebaikan atau gimana ya, cuman untuk di dalam hati yang terdalam, orang ini memang drop banget ya, mengarah ke arah depresi, namun dia bisa menyembunyikan itu semua ya. Adalah energi kamu banget Scorpio ya, Death. Wow, jadi wow, Three of Pentacles, Six of Wands. Aku sangat menyayangi kamu, aku sangat merindukan kamu. Itu yang dia ingin katakan ya. Aku ingin kembali, kita memulai lagi sesuatu yang baru ya. Apakah aku berharga untuk kamu? Apakah aku
Apakah aku orang yang kamu inginkan, kamu harapkan? Ya, katakan itu sama aku sebelum aku benar-benar jatuh gitu. Tanpa kamu aku nggak bisa, dengan orang lain pun aku nggak bisa. Apa yang harus aku lakukan saat ini? Ya, wow. Trio pun siap, aku ngeliat dia memang udah nggak bisa bersama orang lain. Si Four of Cups, kehilangan kamu seperti sama aja kehilangan diri dia sendiri. Oke. Dan di the bottom of the decknya ada the Hangman. Dan di the bottom of the decknya Ten of Wands. Menjauh dari kamu, meninggalkan kamu, atau sengaja untuk mengambil jarak dari kamu hanya membuat dia makin menderita. Ya, untuk menjelaskan aja dia nggak tahu caranya gimana. Ya, orang ini butuh banget untuk kamu mulai. Cuman ya, it's up to you ya. Kalau kamu ngerasa kamu ingin mulai silahkan, namun kalau enggak juga nggak masalah. Cuman bagi aku pribadi ya, energi yang terjadi saat ini dia memang harus memulai sesuatu karena diri dia sendiri, keinginan dia sendiri, dan dia sendiri tahu ini saat yang tepat. Kenapa ya? Karena saat kamu datang dan hadir di saat seperti ini, itu sedikit banyaknya kamu memberi makan egonya dia, dan justru bakal berujung nggak baik. Kemungkinan besar dia akan mundur lagi suatu saat lagi nanti sih. Jadi biarkan dia menjalani apa yang harus dia jalani ini sendiri. Memang kita terkesannya jahat, terkesannya nggak baik, no, bukan itu yang aku maksud. Bukan masalah jahat ataupun apa, namun apapun yang dia harus jalani saat ini memang harus dia jalani sendiri, seperti halnya kamu menjalani kehidupan kamu dulu sendiri tanpa dia, agar dia belajar tentang apa itu kehidupan ya. Karena kalau memang dia untuk kamu, pasti ada jalannya ya. Si bulu kucingku nempel di sana sini hidung aku. Jadi kalau memang untuk kamu, dia pasti untuk kamu ya. Gimana pun pilihan dia dan jalan apapun yang dia ambil, dia bakal kembali ke kamu sih. So kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini ya. Ada energi Aries, energi Mars di sini ya. Ada Aquarius, energi Saturn, atau planet Saturnus. Lalu ada Pisces, Luna, energi Moon, Pisces atau energi ya Luna kalau di tarot, Moon adalah Pisces, namun juga aku melihatnya sebagai kartu Cancer juga, karena Cancer rule planetnya adalah Moon. Lalu ada Soul atau soul, jiwa atau ego kita dalam porsi yang baik ya, sebagai manusia sih. Jadi pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini adalah untuk masalah perasaan, emosi ya, itu sebenarnya pasti bercampur aduk dengan egoismenya kita ya, namun bukan berarti itu juga bercampur aduk dengan jiwanya kita ya, dengan siapa diri kita, personalitinya kita, karakteristiknya kita, itu bukan jiwanya kita sih. Ini bisa jadi pembelajaran untuk kamu. Kesakitan dan kekecewaan yang kamu jalani, rasakan, itu adalah bagian dari physical ya, bagian dari fisik kamu. Begitu juga yang dia jalani. Dia perlu untuk mencari tahu apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan. Karena aku ngeliat orang ini sedikit berbeda sama kamu. Mungkin kamu mengenal tarot, astrologi atau psikologi untuk belajar mengerti tentang kehidupan, sedangkan dia masih berbentuk logika, sesuatu yang make sense, sesuatu yang memang bisa membenarkan egoismenya dia, dan justru nggak akan membuat kita belajar tentang apa real kebenaran tersebut, karena kebenaran sendiri adalah Tuhan. Tuhanlah
kebenaran dari segalanya, dalam artian ya nggak ada yang benar-benar real. Versi benarnya dia dan versi benarnya kamu bisa aja berbeda. Namun kalau kita udah bicara tentang universe, tentang Tuhan, alam semesta, itu yang benar-benar real, truth, benar-benar kebenaran yang sejati ya. So that's it ya, I think that's all. Jadi pesan semesta adalah untuk kamu menjalani sebaik-baiknya hidup kamu ya. Pilihlah atau jalanilah apa yang kamu rasa memang terbaik untuk kamu saat ini ya, untuk nggak lagi mudah tertrigger dengan emosi yang ada, emosi yang hadir, apalagi saat dia udah hadir dalam hidup kamu. Okay, so that's it ya, think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, jaga kesehatan ya. See